Orang apa yang paling sering dia dengar tergantung teman duduknya. Ibu kalau punya teman duduk orang baik, ibu yang bakal ibu dengar baik terus. Tapi kalau yang ibu punya teman duduk yang gak baik, bukan cuman ibu yang berubah jadi gak baik, tapi yang paling kesian hati ibu jadi gak baik. Betul? Betul ibu? Kayaknya pengalaman ya. Subhanallah. Maka seorang ulama memberikan perumpamaan, Bu. Teman itu ada yang ibaratnya seperti makanan yang bergizi, yang mana kalau kita duduk sama dia, kita dapat nutrisi terus. Makanannya bergizi. Kayak ibu setiap hari makan makanannya sehat, baik untuk tubuh, bahkan menyehatkan kita. Insya Allah yang begini, yang masuk bergizi, insya Allah jauh dari sakit. Kan gitu kan? Orang katanya kalau banyak makan makanan yang salah, potensi untuk kena penyakitnya banyak gitu kan. Tapi ini anggaplah kalau ibu punya teman yang bernutrisi, ini siapa? Ulama. Ibu sering duduk sama orang alim, ibu sering duduk sama orang yang berilmu, atau kata lainnya, kan susah berteman sama orang yang berilmu. Maksud berteman sama yang berilmu apa? Sering duduk di kajian ilmu. Maka yang ibu dengar itu adalah sesuatu nutrisi bagi hati, terutama yang paling menyehatkan. Ada lagi kategori teman yang dia bukan makanan bergizi, tapi dia obat. Jadi kalau kita duduk sama dia, yang sakit terobati, yang hatinya lagi hancur terhibur, yang hatinya lagi rusak terarahkan. Ini siapa? Teman-teman solehah kita. Punya apa kagak? Punya apa kagak? Ragu kayaknya jawabnya. Ya, ini yang hadir semuanya solehah-solehah ya. Kan yang ngundang ibu majelis taklim Zumratus Solehah. Ya betul apa enggak? Iya, kalau namanya Zumratus Solehah artinya apa? Kelompok wanita-wanita solehah. Ya insya Allah semuanya kita jadi ikut jadi wanita solehah. Teman solehah itu ibaratnya seperti obat. Kita kalau ngerasain hati pernah sakit, hati pernah terluka, atau mungkin hati kita lagi nggak bener, duduknya sama temen yang baik, dia bakal benerin jalan kita. Kita lagi sakit hati sama orang, dia bakal arahin kita, dia bakal giring kita, dia bakal tuntun kita sampai yang kita rasain sakit baik. Kenapa? Karena dia ngasih obatnya. Tapi ada lagi kategori teman yang ketiga. Teman yang ketiga nih siapa? Teman yang ketiga nih penyakit. Penyakit, Bu. Ibu kalau duduk sama dia, ibu sehat, ketularan sakit. Kira-kira orang ini kita namain COVID aja ya. Kita namain COVID aja kalau gitu ya. Ya kurang-kurang lebih kayak COVID deh, atau cacar deh, cacar. Ya misalnya kena penyakit cacar, duduk sama dia, sakit mata, nular apa kagak? Kita lagi sehat-sehat, tahu-tahu salah. Baik-baik kalau kenal, tahu ada temen yang ciri-cirinya bawa penyakit, jauhin. Jauhin. Tuh teman-teman yang begitu yang bagaimana Ustazah? Teman-teman yang di dalam dirinya punya hasud,
punya dengki gitu ya, tukang ngadu domba. Ibu-ibu kayak pengalaman semua. Iya, dari tadi saya ngomong nyaut mulu gitu. Ibu-ibu kayak pengalaman ini semuanya, subhanallah ya. Pokoknya ciri-ciri temen yang begitu tuh, jangan cuman kita anggap temen, takutnya bukan temen kita justru sumbernya. Naudzubillah min dzalik. Masih share, jangan sampai gitu. Ini penyakit bahaya. Karena orang yang tadinya bersih cuman duduk sebentar aja sama dia, bisa kebawa, bisa kepengaruh. Makanya hati-hati sama orang yang ibu nggak benar-benar tahu. Jangan mudah duduk bersama dengan orang itu. Lebih baik kita dianggap seperti orang sedikit membatasi pergaulan, jaga diri daripada udah kecemplung ngobatinnya susah. Betul ya? Saya ngomong dari tadi betul semua kayaknya. Sama ibu dibetulin terus. Ya Allah gitu. Setelah itu Bu, ingat, ada kelompok yang keempat. Yang keempat ini siapa? Yang keempat ini adalah teman yang beracun. Ini beracun ini. Jadi ustazah nih ngomong kata siapa sih? Saya kata Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali yang ngomong Bu. Yang keempat, kelompok yang keempat ini teman-teman duduk, orang-orang yang kita bergaul dengannya, tapi dia bukan cuman bawa penyakit, tapi dia beracun. Kalau ibu duduk sama dia, apa yang terjadi Bu? Mati sudah ibu. Apa yang dimaksud mati ibu-ibu? Ibu bukan mati, nyawa mah di tangan Allah, betul apa enggak? Tapi yang menjadi permasalahan, ibu punya hati mati. Mati. Orang-orang yang kena racun nggak bisa disembuhin. Orang-orang yang kena racun itu nggak bisa diobatin. Dan biasanya orang-orang yang terkena racun dampaknya berujung pada kehancuran dan kematian. Dan hati-hati jangan sampai kita salah bergaul. Karena kalau kedapetan teman pergaulan yang keempat ini, kita yang mungkin tadinya sudah begitu menjaga diri, hanya dengan duduk sebentar, mungkin kau terpatok, mungkin kau ikut teracuni, sehingga kau pun ikut mati hatinya. A'udzubillah min dzalik. Siapa mereka? Mereka jelas orang-orang yang secara terang-terangan mengajakmu berbuat kebatilan. Orang-orang yang secara terang-terangan mengajakmu keluar dari ajaran kebenaran. Orang-orang yang secara terang-terangan membatasimu, mencegahmu dari berbuat kebenaran. Kadang-kadang Bu, nggak disadar yang begini nih banyak. Kenapa dibilang banyak? Subhanallah, kita kadang-kadang jadi orang belum siap berubah, tapi herannya kita menjadi orang yang menghalangi orang untuk berubah. Ada teman kita mungkin yang sudah lebih dulu berhijrah, sudah lebih dulu mau menata kehidupannya menjadi manusia yang lebih solehah. Tetapi karena kebetulan kita yang belum siap, kita dengan mudahnya mengajak, menghasut, menghalangi, sampai membuat orang yang mungkin sebelumnya pernah punya niatan ingin kembali di jalan Allah, terhalangi karena kita sendiri. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah yang di sini mah nggak ada, yang di luar-luar aja ya, itu yang begitu. Insyaallah orang-orang di luar sana, naudzubillah,